wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap pada sehat ya, tetap pada semangat walaupun belum bisa bertatap muka. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya, jaga kebersihannya. Kita tetap harus bisa menjaga diri sendiri. Kan kita masih dalam pandemi COVID ini ya, jadi kita harus tetap menjaga diri sendiri. Ya, walaupun harus tetap di rumah, ikutin saran pemerintah ya. Mau gimana lagi? Di sini Bu Sabrina memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sandy Aditya Sabrina, biasa dipanggil dengan Bu Sabrina. Di sini Bu Sabrina akan mengajar mata pelajaran simulasi digital untuk semua kelas 10. Karena kita belum bisa bertatap muka, jadi kenalannya lewat YouTube dulu ya. Besok kalau sudah bisa ketemu, Bu Sabrina ingin mengenal kalian satu-satu. Konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Ide memiliki arti imajinasi atau rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran baik yang spontan atau melalui proses pemikiran yang lama. Kemampuan melahirkan ide yang tidak dimiliki oleh setiap orang karena tingkat kecerdasan, intuisi, dan daya analisis permasalahan akan berbeda-beda. Dalam penerapannya, sebuah ide atau gagasan sebaiknya memberikan beberapa manfaat seperti berikut. 1. Membantu memecahkan masalah. 2. Memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak melawan aturan, ketentuan hukum, norma agama, sosial, dan masyarakat. Mampu memberikan wacana pembaruan ilmu pengetahuan dan menambah keterampilan. Memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Simulasi, apa sih yang dimaksud dengan simulasi? Simulasi juga dapat dikatakan sebagai metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan menirukan kondisi nyata melalui media pendukung seperti audio, video, gambar, dan perangkat mekanisme maupun komputer untuk mendeskripsikan keadaan sebenarnya. Komunikasi mempunyai pengertian tentang proses pengiriman dan penerimaan data informasi antara dua atau lebih pengguna melalui media transmisi tertentu. Komunikasi akan terjadi jika ada sumber atau pengirim, media transmisi, dan penerima. Komunikasi antar personal dapat berupa percakapan verbal, pernyataan tertulis, ilustrasi, gambar, kode, hingga video. Terus apa sih yang dimaksud dengan digital? Digital di sini diistilahkan untuk mendefinisikan keadaan sinyal yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa dengan besaran tegangan tertentu, yaitu on dan off atau 1 dan 0. Analog adalah kebalikan dari digital, adalah presentasi sinyal dalam bentuk gelombang sinusoid secara kontinu dengan 3 variabel, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Terus selanjutnya ada pengertian dasar logika dan algoritma. Pengertian dasar tentang logika. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sedangkan algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Definisi logika. 1. Penawaran atau bentuk pemikiran. 2. Ilmu dan memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Sedangkan definisi algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata, atau Webster Dictionary. Untuk kriteria pemilihan algoritma, yang pertama harus ada output dulu, yang kedua ada efektivitas dan efisiensi, yang ketiga ada jumlah langkahnya berhingga, yang keempat berakhir atau semi algoritma, yang kelima terstruktur. Suatu algoritma yang terbaik atau the best adalah suatu algoritma yang harus menghasilkan output yang tepat, guna, efektif dalam waktu yang relatif singkat, dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan
diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Contoh, misal ada sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman. Yang pertama kita harus tulis surat pada secari kertas dulu kan. Terus yang kedua kita ambil sampul surat atau amplop. Yang ketiga kita masukkan surat ke dalam amplop itu. Yang keempat tutup amplop sesuai dengan lem perekat. Yang kelima tulis alamat surat yang akan dituju. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu ditulis alamat tersebut pada amplop surat. Yang keenam, tempelkan perangko pada amplop surat. Dan yang terakhir, bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan kepada pegawai pos atau menuju ke bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak atau bis surat. Tadi adalah contoh sebuah prosedur atau susunan-susunan ketika akan mengirimkan surat. Tahapan analisa algoritma. Terus bagaimana sih mencontohkan suatu algoritma atau bagaimana menyatakan suatu algoritma? Dengan bahasa semu atau pseudocode. Contoh, untuk menghitung luas segitiga, masukkan nilai alas. Yang kedua, masukkan nilai tinggi, hitung luas alas kali tinggi dibagi 2, sama dengan cetak luas. Jadi untuk menghitung luas segitiga kita harus memasukkan nilai dulu. Rumusnya kan alas kali tinggi. Misal nilai alasnya adalah 4, tingginya adalah 2, berarti 4 kali 2 adalah 8, dibagi 2 adalah 4, berarti luasnya adalah 4. Begitu kalau menggunakan bahasa yang semu. Kalau misalnya dengan diagram alur atau flowchart, nah kita mulai dengan start dengan tanda seperti ini ya, untuk mulai start. Terus proses selanjutnya masukkan alas. Prosesnya menggunakan jajar genjang. Setelah kita memasukkan alas, kita masukkan tingginya dulu. Tadi alas berapa? 4 ya, tingginya adalah 2, berarti 4 kali 2. Terus kita masukkan ke rumus luasnya. Alasnya 4, tingginya 2 dibagi dengan 2, berarti untuk cetak luasnya masukkan rumus yang di atas. 4 kali 2 sama dengan 8, dibagi 2 adalah 4. Berarti kalau sudah tercetak luasnya 4, prosesnya stop. Itu untuk proses diagram. Kita ulang lagi. Proses awal kita mulai start dengan simbol seperti ini. Setelah itu kita masukkan alas. Kita ganti alasnya kita ganti 3. Terus kita masukkan tingginya 2. Terus kita masukkan rumusnya luas alas kali tinggi. Berarti tadi 3 dikali 2 sama dengan 6 dibagi dengan 2. Untuk cetak luas berarti hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu, sudah berakhir, stop. Berarti proses flowchartnya sudah selesai. Seperti itu contoh ya. Nah, untuk sifat-sifat algoritma. Yang pertama, banyaklah langkah instruksi harus berhingga. Yang kedua, langkah atau instruksi harus jelas. Yang ketiga, proses harus jelas dan mempunyai batasan. Yang keempat, input dan output harus mempunyai batasan. Yang kelima, harus efektivitas, dan selanjutnya adanya batasan ruang lingkup. Nah, itu tadi pelajaran tentang simulasi digital itu masih awal banget. Untuk selanjutnya, simulasi digital akan lebih sering praktek, seperti praktek bikin Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Itu akan ditemui untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, Sabrina akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.